may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi saudara sekalian, yang jahil-jahil, yang suka ngobrolin orang kejelekannya, yang menghina, memfitnah, udah pasti dilihat Allah dan siap-siap ada balasannya. Kelihatan dari depan, Allah sih. Termasuk yang neke anak, ya, anak ciptaan siapa? Anak milik siapa? Yang neke siapa? Ada balasannya. Ya mah pengajian teh jadi nyiksa. Tadi mah asa aman, sekarang jadi terancam. Mumpung ditutup oleh Allah, mumpung belum ada balasannya, tobat. Matong banyak ngobrol, banyak tobat. Tidak ada satupun kecuali pasti balik ke kita, kecuali yang diampuni Allah. Nah, kalau kita ditimpa gelisah, masalah dengan keluarga, dengan anak, kesehatan, keuangan, itu terjadi dengan izin Allah dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Jadi kalau sedang galau itu nggak bisa tenang, Bu, kecuali dicabut galaunya oleh Allah. Aduh, gimana ya, saya gelisah aja, saya mau pergi cari taman. Naonan ke taman? Apa di taman bisa bikin tenang? Enggak. Di taman teh ketemu dengan yang dicurigai teh. Bagi stres. Tenang mah cuma satu jalannya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Gak ada lagi yang lain. Yang lain pura-pura tenang, seperti fata morgana. Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Biar hadirin. Suami ibu bisa membuat ibu bahagia dan tenang kalau suami ibu membantu ibu jadi dekat dengan Allah. Kalau dibeliin tas Herpes, ibu bahagia tidak? Terserah saya mau merek apapun. Apakah dikasih tas mahal ibu jadi bahagia? Jadi diperiksa KPK, Bu. Gak ada bahagia dengan tas, sepatu, kerudung. Itu mah bahagia sekejap dan semu. Makin mahal, makin susah bahagia, karena makin pengen pamer. Makin sakit hati kalau ada yang sama. Makin marah kalau disangka KW. Makin takut rusak, takut maling. Capek. Biasa-biasa lah ya. Gimana kalau ada yang ngasih? Ya syukuri. Tapi jangan lengket di hati. Jangan menilai kesuksesan seseorang hanya karena tas, cuman kulit. Jangan menilai seseorang karena mobil, cuman kaleng. Jangan menilai kesuksesan seseorang hanya karena rumah, cuman batu, bata. Gak usah, itu semua milik Allah ya. Sama aja kayak anak kecil karnaval, lihat nggak? Ada ratu-ratuan, ada dokter-dokteran, ada
ada jenderal-jeneralan, ada kiai-kiai yang lucu-lucu. Sama udah tua juga semuanya cuman dikasih casing oleh Allah. Bukan itu yang bikin bahagia. Yang bikin bahagia tuh kalau ingat Allah, dekat ke Allah itu. Maka suami yang sayang ke ibu tuh suami yang membuat ibu lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya. Jadi kalau sayang hidup saya, itu suami lebay. Ibu sing patuh ke Allah, sing dekat dengan Allah. Dan saya mah cuman manusia biasa, nggak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah. Saya mah nggak bisa ngebela. Ibu digigit nyamuk, nggak bisa apa-apa. Kalau saya gebuk malah ibu kelenger, ya nggak? Nyamuknya mati, ibunya pingsan. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Artinya kalau ada apa-apa yang pertama diingat siapa? Allah. Ibu cemburu sama suami, bahagia atau menderita sih cemburu? Karena lebih banyak ingat suami daripada Allah. Allah cemburu ke ibu. Nah, jadi ingat ke suami terus. Yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngurus ibu setiap saat siapa? Yang bisa nutupin dosa ibu siapa? Yang mengampuni siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya surga siapa? Gitu naon suami? Suami apa? Suami ibu itu jadi apa? Buat ibu artinya apa? Imam enggak yang imamin atau ina terus. Apa? Teman hidup pakai teman. Salah, suami dianggap teman. Suami teh ladang amal. Kebaikan suami disyukuri oleh ibu, ibu dapat pahala. Kekurangan, kesalahan, kejelekan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Nanti dihisab masing-masing. Sama Kasep, istri ladang pahala tong bogoh teuing. Jangan terlalu cinta sama istri, karena istri bapak belum tentu panjang umur. Wah, ini mah sibuk ngejawab jeung salah. Udahlah, bisa hilang kegelisahan kecuali Allah yang menghilangkan. Ibu cemburu, makin ingat suami makin liar. Bisa berubah nggak suami dengan dicemburui? Tuh, enggak. Kenaon mikir. Mendingan ambil air wudhu, sholat. Kalau cemburu sholat apa? Sholat apa? Istiqoroh. Atau istiqoroh memilih. Setuju jangan, setuju jangan. Sholat apa? Benar, sholat taubat. Nah, suami ngaco sayang taubat. Karena terjadinya kepahitan di rumah tangga itu juga biasanya diundang oleh dosa. Dosa saya apa? Itu dosanya nggak ngaku. Ibu punya dosa nggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Geningan ngaku Setiap dosa teh pasti balik. Salah satu di antaranya ujian lewat suami, lewat anak, lewat istri, lewat apa aja kalau Allah mau. Tobat. Ya Allah ampun. Ada panggung. Yang dengar segede gitu
suara siapa ya? Padahal kalau perlu buat yang dekat mah nggak bisa segede ini ya. Udahlah, udah ngomong gini juga nggak akan berhenti. Mending saya tarik kalian aja. Nggak usah tepuk tangan. Ini mah serba salah. Dibela tepuk tangan jangan ya. Di masjid nggak boleh tepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan aja angkot waktu bola. Lanjut. Jadi apapun ke Allah. Kita sakit izin Allah bukan izin Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah. Kalau gitu dokter ngapain? Mengobati. Obat menyembuhkan tidak? Tidak sama sekali. Yang menyembuhkan, kenapa kita makan obat? Amal soleh, ikhtiar. Makanya kalau lihat obat, obat paten mahal, mahal merek bu. Ya. Bismillah, Allah hanya Engkau yang menyembuhkan. Saya minum obat, saya niatkan ibadah menyempurnakan ikhtiar. Hanya Engkau yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sakit tuh biasanya orang duluan ingat apa? Obat salah. Obat di mana? Obat di mana? Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku anni fa inni qarib, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan doa orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Jadi Allah mau ngabulin kalau kita doa. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surat Al-Baqarah 186. Apabila hamba kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Nih Allah Maha dekat. Walau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kita diurus Allah setiap saat. Jadi kalau sakit yang pertama diingat adalah Allah. Karena jadinya sakit juga izin, dan yang menyembuhkan juga ya Allah sakit. Aduh ya Allah ampun, astagfirullah sakit gigi ya Allah. Aduh. Nanti Allah menghendaki cik mana ya obat. Nah nanti ikhtiar amal oleh karena obat yang menyembuhkan. Jelas? Punya hutang, siapa yang bisa bayar? Hanya Allah. Kalau Allah mau bayar, lunas. Berapapun jumlahnya, kalau dibayar oleh Allah pasti lunas. Tapi nggak mungkin kata kita. Gara-gara ngomong nggak mungkin, berarti buruk sangka ke Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka ya mau bayar ya, itu yang terjadi. Ya mau damang abdi mah gering kapan ke Mekah? Mustahil. Saya si orang kecil, sepatu juga nomor 36. Apa hubungannya umroh dengan kaki? Iraha bade haji, insya Allah secepatnya kalau Allah ngundang ke sana. Ada uangnya, gak apa-apa. Ada ke haji mah tidak pakai uang. Undangan Allah. Kalau Allah ngundang, pasti Allah ngasih jalannya. Enak hidup mah bu, enak, gampang. Kalau mintanya ke Allah. Mata tangga beli TV baru. Kumaha tetangga tuh? Icil siapa bu? Wajib kulkasna nageun apa? Mau ngapain?
Tetangga naik haji, ibu naik pensi, apa-apaan. Jangan iri. Orang lain juga Allah yang ngasih. Kalau tetangga dikasih, ibu pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih ke tetangga. Jelas? Kalau kau ngomongin batur mau ngapain? Tetangga dikasih itu oleh Allah, ya udah, Allah ngasih, kenapa kita yang ngawal? SMS, susah melihat tetangga senang, senang melihat tetangga susah. Dengki namanya. Ibu lihat tetangga dapat, ibu pengen, gak usah mikirin dia, minta ke Allah. Ya Allah, tetangga dikasih, saya juga mau. Tinggal ngomong gitu. Daripada mikirin tetangga, mana mau tetangga ngasih ke ibu ya? Itu aja belum lunas. Enak, hidup enak karena ada Allah Maha dekat, Maha baik, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Kita ribet karena enggak ingat Allah. Kita sengsara karena sibuk dengan selain Allah, berharap kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, manggawe selain liur, jauh dari pertolongan Allah. Selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Nggak bisa. Nah, tong bogoh teuing sama suami ya. Nggak usah diomongin. Pak, kata hakim, nanti diancam oleh suami. Ceramah naon? Kenapa istri saya jadi kurang bogoh? Bukan tidak boleh cinta, jangan terlalu cinta, biasa aja. Sedang-sedang. Pak, kalau bapak kurang dicintai oleh istri nggak apa-apa, dan nggak pantas ya. Nggak apa-apa, jangan nuntut istri mencintai kita, susah. Yang paling penting, bapak dicintai Allah, beres. Bahagia tuh dengan Allah, bukan berharap dari makhluk. WA udah conteng berdua di atas on. Terserah saya bu, online tapi nggak dibalas aja. Gimana perasaannya? Karena bergantung kepada WA. Mbak belum jawab husnuzon, mungkin lagi sibuk, mungkin sudah balas lupa send. Saya juga gitu Pak, kemana aja loh, kan tadi udah ngasih tahu, belum di send. Atuh lumayan, atau udah send tapi kuota nggak ada, sering kan begitu. Atau udah send nggak punya HP-nya, nah lebih dunia mah jangan dibikin ribet lah, betul? Segala-gala WA gelut, bahasa Inggrisnya mah nggak worth it lah. Dunia ini bisa bikin jengkel-jengkelan ya, biasa lah. Cuman sebentar hidup di dunia maya. Kalau semua urusan dibikin jengkel, semua urusan dibikin kesal, semua urusan dibikin marah, mau ngapain panjang umur ya? Mawat ke ditulah. Ya daripada riweuh, betul tidak? Sebab kalau kita error, itu aura kita tuh ngerorin. Kalau kita nggak enak di sini, aura wajah, tutur kata, nada, gerak-gerik kita tuh memancar ketidakenakannya. Udah rumah sempit, tenang, Allah.
Kenapa coba hati banyak jengkel? Karena berharap dari selain Allah. Gitu. Benar tidak? Dan yang diharapin teh nggak bisa diharapkan. Aduh, udah kita bersandar, yang disandarin nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah, apa nggak menderita tuh? Tuh baca dalil yang tadi. Gelisah ke Allah, cemburu ke Allah, sakit ke Allah dulu, nanti Allah ngasih jalan. Allah nunjukin nanti jalannya. Harus ketemu siapa, makan obat apa, nanti ada jalannya. Karena Allah yang menguasai setiap makhluk, setiap kejadian. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan, itu mau udah pasti jadi, Pak. Makanya kalau tukar pikiran, oh maaf ada yang kelewat. Makanya kalau ada apa-apa, jangan suka curhat sembarangan. Seburuk-buruk kita adalah suka curhat di medsos. Urusan pribadi, urusan keluarga, apa-apaan. Emang Tuhan kita medsos? Saya ada informasi aja. Kalau kita curhat di medsos, ya Bu, katanya 80% nggak peduli sama masalah kita. 15% puas, sia rasakeun sangsara manehnya. 80% itu baca. Yang baca bahagia, lihat penderitaan ibu. Sisanya 5%, nah sih, mau please, digagal, mau ngapain? Memalukan. Orang yang suka membuka aib diri, aib orang, aib keluarga, aib orang tua, aib anak, itu memalukan. Ciri orang kurang iman, ciri orang yang tidak ridho kepada takdir, makanya dia menderita dan tidak sama sekali jadi solusi, malah nambah masalah. Lebih buruk lagi curhat ke anak. Wah, bahaya Bu, anak usia masih muda, ilmu dikit, pengalaman belum ada, mental lemah, wawasan terbatas. Ibu curhat masalah yang ibu sendiri lihat, ditumpukan ke anak, bisa depresi nih Bu. Oh ibu, anak bisa rusak dengan curhat ibu bapaknya, karena dia tidak siap. Dia harus memikul beban. Ibu ingin meringankan anak, sedang anak masih kecil, masih remaja, itu bisa rusak mentalnya, cara berpikirnya, perasaannya, kesehatan batinnya, karena dia sanggup memikirkan perempuan. Orang tua yang curhat ke anak, memuaskan dirinya tumpah, tidak memikirkan keadaan anaknya. Dosa Bu, dosa anak sendiri,